Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi perkerasan jalan yang merupakan tugas akhir dan tugas besar yang diberikan oleh Bapak Andi Fatul Salabe, STMT. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Muhammad Safikram, PID 2003 2201 104. Ya, nama saya Abdillah dengan NIM 2003 2201. Perkenalkan, nama saya Sahrul dengan NIM 2003 2201 097. Perkenalkan, nama saya Prabowo Nabi dengan NIM 2003 2201. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Cikatayarik dengan NIM 2003 2201. Baiklah, kita masuk pada bab 1 yaitu tentang tahapan pembangunan jalan. Dalam pembangunan jalan sering menggunakan atau berbahan aspal pembagian yang menjadi pertanyaan bagaimana pembuatan jalan aspal yang baik. Kenapa pembuatan jalan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pekerjaan pemetaan dan pengukuran badan jalan. Yang kedua adalah pembersihan badan jalan dari pohon dan sampah. Sebelum jalan dibangun dengan alat perlu dibersihkan dahulu dari sampah dan pepohonan supaya mempermudah pekerjaan. Yang ketiga yaitu adalah pembentukan badan jalan atau pekerjaan stripping. Pekerjaan ini dilakukan supaya bentuk badan jalan tinggi dan dorongannya sesuai apa yang telah direncanakan. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan pemadatan tanah atau sublet. Sebelum dihampar pondasi bawah, tanah harus dipadatkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pemadatannya dapat menggunakan alat bulldozer dan vibrator roller. Kemudian yang kelima adalah pekerjaan pondasi bawah, surface course. Selanjutnya penghamparan material pondasi bawah berupa batu kali menggunakan alat transportasi yang berupa dump track. Setelah itu masuk dalam pekerjaan pondasi atas. Penghamparan material pondasi bawah berupa cadang menggunakan dump track dan diratakan lagi menggunakan tandem roller. Yang ketujuh adalah pekerjaan lapisan atas atau building course. Setelah dicor menggunakan kain, kemudian dilakukan lapisan atas menggunakan material aspal. Yang kedelapan adalah pekerjaan lapisan permukaan surface course. Pekerjaan sejenis ini setelah dicor tekot adalah penghamparan lapisan permukaan menggunakan aspal hot mix. Yang kesembilan merupakan pekerjaan finishing. Untuk pekerjaan finishing dilakukan pemadatan dan peradaan jalan dengan menggunakan alat pneumatic roller. Kemudian memasuki materi yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan jenis konstruksi jalan yang ada. Perkembangan teknologi jalan raya dan sejarah perkembangan jalan dimulai dengan sejarah manusia itu sendiri, yang dimana memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan saling berkomunikasi antara satu sama lain. Pada akhir abad ke-18, Thomas Telford dari Skotlandia, ahli jembatan umum dari batu, menciptakan konstruksi perkerasan jalan yang prinsipnya sama seperti jembatan lengkung, yaitu prinsip desak-desakan dengan menggunakan batu-batu bola yang dipasang berdiri menggunakan tangan. Konstruksinya sangat berhasil, kemudian disebut dengan sistem Telford. Perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang diberatkan pada perencanaan definisi jalan sehingga dapat memenuhi fungsi dasar garis jalan, yaitu memberikan pelayanan optimum atau keamanan dan kenyamanan pada arus lalu lintas dan sebagai akses ke rumah-rumah. Sampai sekarang ini kedua sistem perkerasan tersebut masih sering dipergunakan di daerah di Indonesia dengan menggabungkan menjadi sistem Telford Adam. Ialah untuk bagian bawah sistem, yaitu dengan bagian bawahnya menggunakan sistem Telford dan bagian atasnya menggunakan sistem Adam. Alignment vertikal atau penampang memanjang jalan, terutama dititik beratkan pada bagaimana meletakkan sumbu jalan sesuai kondisi medan dengan memperhatikan sifat operasi kendaraan, keamanan, jarak pandang dan fungsi jalan. Penampang melintang jalan, bagian-bagian dari jalan seperti lebar dan jumlah jalan lajur, ada tidaknya median, drainase permukaan, kelandaian lereng, tebing, galian dan timbunan serta bangunan pelengkap lainnya jenis konstruksi perkerasan jalan. Pengertian jalan raya adalah merupakan suatu lintasan yang bertujuan untuk melewatkan lalu lintas orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, selanjutnya menjadi definisi dan klasifikasi jalan serta bagian-bagian jalan. Oke, definisi dan jalan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan mengidentifikasi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau lain, serta
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan dan kabel. Nah, klasifikasi kelas jalan berdasarkan PPJCAK kurung 1997 klarifikasi tanah terbagi menjadi klasifikasi menurut fungsi dalam yaitu terbagi atas. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan umum. Kedua, jalan koridor merupakan jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagian jalan. Yang ketiga adalah lokal jalan, itu adalah lokal yang melayani angkutan setempat. Bagian jalan yang pertama, perencanaan geometrik. Yang menjadi dasar perencanaan geometrik adalah gerakan atau ukuran kendaraan, sifat pengemudi dalam mengendalikan kendaraannya, dan karakteristik lalu lintas. Yang ketiga yaitu jarak pandang jarak. Jarak pandang jarak adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seseorang pengemudi pada saat mengemudi sedemikian rupa sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan, pengemudi dapat melakukan sesuatu atau antisipasi untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Baik, materi selanjutnya adalah mengapa memberikan jalan. Jalur lalu lintas adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkasa jalan. Batas jalur lalu lintas dapat berupa median, bahu, trotoar, pulau jalan, dan separator. Lajur adalah bagian jalur lalu lintas yang memanjang, dibatasi oleh berbagai jalur jalan, memiliki lebar yang cukup untuk melewati suatu kendaraan bermotor sesuai kendaraan rencana. Bahu jalan adalah bagian jalan yang terletak di tepi jalur lalu lintas dan harus diperkeras. Median adalah bagian bangunan jalan yang secara fisik memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah. Alignment horizontal adalah proyeksi suku jalan pada bagian horizontal. Alignment horizontal dikenal juga dengan nama akses jalan. Dalam alignment horizontal ada beberapa pembahasan perencanaan seperti tikungan, diagram, superelevasi, pelebaran perkasa pada tikungan, dan pembebasan pada samping tikungan. Kemudian meningkat pada bentuk horizontal. Komponen berat kendaraan untuk mengimbangi gaya sentrifugal diperoleh dengan membuat pengiringan bentang jalan. Pengiringan bentang jalan pada lingkungan horizontal yang untuk memperoleh komponen berat kendaraan guna mengimbangi gaya sentrifugal biasanya disebut superelevasi. Semakin besar superelevasi, semakin besar pula komponen berat kendaraan yang diperoleh. Pelebaran adalah jalur lalu lintas di tikungan. Pelebaran pada tikungan dimaksudkan untuk mempertahankan konsistensi geometri jalan agar kondisi operasional lalu lintas di tikungan sama dengan di bagian lurus. Alignment vertikal terdiri atas bagian lantai vertikal dan bagian batu vertikal. Tinjau dari titik awal perencanaan, bagian lantai vertikal dapat berupa lantai positif atau tanjakan, lantai negatif atau turunan, atau lantai nol datar. Bagian lengkungan vertikal dapat berubah lengkung cekung atau lengkung cembung. Karakteristik pelaksanaan transportasi ada dasar sebagai bahan konstruksi perkerasan. Yang pertama, perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Yang kedua, lapisan aspal beton. Lapisan aspal beton dan aspal merupakan lapisan bentuk konstruksi jalan yang mempunyai nilai struktural yang pertama dikembangkan yang vertikal. Itu aspal merupakan salah satu jenis dari lapis perkerasan struktur. Yang ketiga, jenis agregat adalah sekumpulan butir-butir batu hitam, kerikil, pasir, atau mineral lainnya berupa hasil alam atau buatan Departemen Kebersihan Umum Direktorat Jenderal Pembangunan 2010. Proporsi agregat kasar, agregat halus, dan bahan pengisi filler didasarkan kepada spesifikasi dan gradasi kerja. Berdasarkan ukuran butirannya agregat dapat dibedakan agregat kasar, agregat halus, dan pengisi filler. 1. Agregat kasar adalah campuran aspal yang terdiri dari batu hitam yang berisi kuat, kering, awet, bersudut, bebas dari keturunan lengkung dan material hasilnya segera mempunyai permukaan yang kasar dan tidak bulat ada dapat
interlocking yang baik dengan material lainnya. Yang kedua, agregat halus adalah material yang lolos saringan nomor 8 dan tertahan saringan nomor 200. Gradasi agregat. Gradasi adalah susunan butir agregat sesuai ukurannya. Ukuran agregat dapat diperoleh melalui pemeriksaan analisis saringan. Satu set saringan umumnya terdiri dari saringan berukuran 3/4, 1/2, 3/8, 2/4, 2/4, 2/6, 30, 50, 100, 200. Gradasi agregat dinyatakan dalam presentasi lolos atau presentasi tertahan yang hidup berdasarkan ukuran agregat. Grade kasar adalah material yang tertahan pada saringan nomor 8 agregat. Oke, kita masuk pada bab 6. Aspal adalah perkerasan jalan sebagai bahan bukan atau agregat untuk membentuk suatu campuran yang kompak sehingga akan memberikan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan masing-masing agregat. Jenis aspal buatan hasil penggilingan minyak bumi terdiri dari aspal keras yang merupakan hasil dari destilasi yang bersifat viskoelastis sehingga akan melunak dan mencair bila mendapat cukup pemanasan dan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah aspal cair, merupakan aspal hasil dari bahan aspal keras dalam bahan baru berbasis minyak. Lalu masuk pada aspal emulsi yang sekarang melalui proses pemulsian aspal keras. Dan yang terakhir adalah aspal alam. Aspal yang secara alami terjadi di alam. Posisi aspal terdiri dari yang pertama, aspal merupakan unsur hidrokarbon yang sangat kompleks, sangat suka memisahkan molekul-molekul yang membentuk aspal tersebut. Kemudian secara umum komposisi dari aspal terdiri dari aspalates dan maltodextrin. 3. Aspalates merupakan material berwarna hitam atau coklat tua yang larut dalam kripten. Ada pula karakteristik campuran aspal. Jelasan mengenai karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Stabilitas. Stabilitas adalah lapisan pekerasan jalan yang merupakan kemampuan lapisan pekerasan untuk menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk tetap seperti gelombang, alur ataupun bending. Kemudian durabilitas, kawetan atau daya tahan. Durabilitas sangat diperlukan agar lapisan dapat mampu menahan kausan akibat pengaruh cuaca, air dan perubahan suhu maupun akibat gesekan roda kendaraan. Kemudian kelenturan, fleksibilitas menyatakan kemampuan beton aspal untuk menyesuaikan diri akibat penurunan. Kemudian konsolidasi settlement dan pergerakan dari fondasi atau tanah dasar tanpa terjadi retak. Kekasatan atau tahan geser, skid resistance, kemampuan permukaan beton aspal terutama pada kondisi basah, memberikan gaya gesek pada roda kendaraan sehingga kendaraan tidak tergelincir atau terselip. Kekasatan atau tahan geser, skid resistance, kemampuan permukaan beton aspal terutama pada kondisi basah, memberikan gaya gesek pada roda kendaraan sehingga kendaraan tidak terselip. Kedap air, kemampuan beton aspal untuk dia dapat dimasuki air ataupun udara lapisan beton aspal. Kemudian pelaksanaan morphability diartikan sebagai mudahnya suatu campuran yang dihampar dan dibaratkan sehingga diperoleh hasil yang memenuhi kepadatan yang diharapkan. Ada pula pada rencana sebenarnya perkiraan awal pada aspal diundang bekerjasama setelah dilakukan pemilihan pembangunan teknik aksi agregat. Setelah itu kita melakukan pembuatan campuran agregat dengan aspal. Yaitu seperti dilakukan pada gambar tertulisnya itu pembuatan briket. Kemudian melakukan pengujian Marshall. Bagi Marshall berdasarkan metode universal thermal dan Bruce Marshall yang bertujuan untuk mengukur daya tahan, stabilitas, dan kapasitas agregat aspal terhadap kegiatan plastis atau core. Parameter pengujian Marshall seperti ujian Bruce dan pembinaan dari parameter pengujian Marshall yang terdiri dari stabilitas Marshall, PLA atau flow, observation, parameter Marshall, atau konfigurasi aspal. Bab 7 perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Bagaimana agregat yang dapat dipakai dapat berupa batu pecah, batu belah, batu tali ataupun bahan-bahan lainnya. Pengikat yang dapat dipakai dapat berupa aspal, semen ataupun tanah liat. Bangunan jalan atau lebih dikenal dengan konstruksi perkerasan jalan lumpur biasanya terbuat dari material lasan agregat dan aspal. Aspal adalah material yang berwarna hitam dengan aroma yang khas yang akan berbentuk cair pada suhu yang tinggi dan berbentuk padat pada suhu yang rendah. Aspal yang sering digunakan untuk membuat perkerasan jalan dikenal juga dengan nama hot mix. Sedangkan agregat adalah batuan yang terdiri dari batu besar hingga kecil, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Perkerasan jalan raya dibuat berlapis-lapis bertujuan untuk menerima beban kendaraan yang melaluinya dan meneruskan ke lapisan di bawahnya. Biasanya material yang digunakan pada lapisan-lapisan perkerasan jalan semakin ke bawah akan memiliki kualitas yang semakin berkurang.
Jenis-jenis perkerasan jalan beton semen berdasarkan adanya sambungan dan tulangan plat beton. Perkerasan kaku. Perkerasan beton semen dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah perkerasan beton semen biasa dengan sambungan tanpa tulangan untuk kendali retak. Perkerasan beton semen biasanya biasa dengan sambungan dengan tulangan plat untuk kendali retak. Untuk kendali retak digunakan wire mesh di antara siar dan penggunaannya tidak terlihat terhadap adanya tulangan gaul. Yang kedua, perkerasan beton bertulang menerus atau tanpa sambungan. Tulangan gaul terdiri dari baja tulangan dengan prosentasi besi yang relatif cukup banyak, sekitar 0,02% dari luas penopang beton. Secara lebih spesifik, fungsi dari lapisan fondasi bawah adalah menyediakan lapisan yang seragam, stabil dan permanen, menaikkan harga modulus reaksi tanah atau modulus of substrate reaction atau K menjadi modulus reaksi gabungan atau modulus of composite reaction, mengurangi kemungkinan terjadinya retak-retak pada plat beton, menyediakan lantai kerja bagi alat-alat berat selama masa konstruksi. Oke, materi selanjutnya yaitu perkerasan lentur. Pertama A, perkerasan lentur. Perkerasan lentur adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Pada umumnya, perkerasan lentur baik digunakan untuk jalan yang melayani beban lalu lintas ringan sampai sedang, seperti jalan perkotaan, jalan dengan sistem kultilitas terletak di bawah perkerasan jalan, perkerasan bahu jalan, atau perkerasan dengan konstruksi sepadan. Keuntungan menggunakan perkerasan lentur. Yang pertama, dapat digunakan pada daerah dengan perbedaan penurunan atau differential settlement terbatas. Yang kedua, WB mudah diperbaiki. WC tambahan lapisan perkerasan dapat dilakukan kapan saja. Tentunya memiliki tahapan geser yang baik. Warna perkerasan membuat kesan tidak silau bagi pemakai jalan. Dapat dilaksanakan terhadap terutama pada kondisi biaya pembangunan terbatas atau kurangnya data untuk perencanaan. Yang kedua, kerugian menggunakan perkerasan lentur. Yang pertama, tebal total struktur perkerasan lebih tebal dibandingkan perkerasan kaku. Kemudian, kelenturan dan sifat kohesi berkurang selama masa pelayanan. Selanjutnya, tidak baik digunakan jika sering digenangi air. Kemudian, menggunakan agregat lebih banyak struktur perkerasan lentur terdiri dari beberapa lapisan, yang mana semakin ke bawah memiliki daya dukung tanah yang jelek. Selanjutnya bagian B, agregat. Agregat adalah material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tungku besi yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu semen hidrolik atau adukan. Agregat diperoleh dari sumber daya alam yang telah mengalami pengecilan ukuran secara alami yang melalui proses pelapukan dan abrasi yang berlangsungan lama. Atau agregat dapat juga diperoleh dengan memecah batu induk yang lebih besar. Selanjutnya, CBR, California Bearing Ratio. CBR dinyatakan dalam persen adalah perbandingan acara beban yang dibutuhkan untuk penetrasi selama 0,1 inci atau 0,2 inci. Contoh, tanah dengan batu pecah standar. Selanjutnya adalah perkerasan kaku atau riding pavement. Riding pavement atau perkerasan kaku sudah sangat lama dikenal di Indonesia. Ia lebih dikenal pada masyarakat umum dengan nama jalan beton. Perkerasan tipe ini sudah sangat lama dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Pertama, definisi riding pavement atau perkerasan kaku adalah suatu susunan konstruksi perkerasan di mana sebagai lapisan atas digunakan plat beton yang terdiri di atas fondasi atau di atas tanah dasar fondasi atau langsung di atas tanah dasar atau substrate. Dua, sejarah pada mulanya plat perkerasan kaku hanya dikatakan di atas tanah tanpa adanya pertimbangan terhadap jenis tanah dasar dan drainasenya. Ukuran saat itu hanya 6 sampai 7 inci. 3, persyaratan umum perkerasan kaku yakni sebagai berikut. A, tanah dasar untuk daya dukung tanah ditentukan oleh CBR in situ sesuai dengan SNI nomor 3 1731 tahun 1989 atau CBR laboratorium sesuai dengan SNI nomor 3 1744 tahun 1989. B, lalu lintas untuk penentuan beban lalu lintas rencana pada
dinyatakan dalam jumlah sumbu kendaraan niaga sesuai dengan konfigurasi sumbu pada lajur rencana selama umur rencana. C. Bahu dapat terbuat dari bahan lapisan fondasi bawah dengan atau tanpa lapisan produk beraspal atau lapisan non-semen. 4. Prosedur perencanaan. Prosedur perencanaan perkerasan beton semen didasarkan dua model kerusakan, yaitu A. Bekas patik tarik bentuk pada plat, B. Erosi pada fondasi bawah atau air dasar yang diakibatkan oleh bentukan berulang pada sambungan dan tempat letak yang direncanakan. Oke, materi selanjutnya yaitu komponen konstruksi perkerasan kaku. Pada konstruksi perkerasan beton semen sebagai konstruksi utama adalah berupa satu lapis beton semen bukit tinggi, sedangkan lapis fondasi bawah supes berupa semen kriket supes maupun granular supes berfungsi sebagai konstruksi pendukung atau pelengkap. Adapun komponen konstruksi perkerasan beton semen reinforcement adalah sebagai berikut. Tanah dasar supes. Tanah dasar adalah bagian dari permukaan pada jalan yang dipersiapkan untuk menerima konstruksi di atasnya, yaitu konstruksi perkerasan. Tanah dasar ini berfungsi sebagai penerima beban lalu lintas yang disalurkan atau disebarkan oleh konstruksi perkerasan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyebab tanah dasar supes adalah lebar, kerataan, kemiringan, melihat keseragaman daya dukung dan keragaman keberatan. Daya dukung atau kapasitas tanah dasar pada konstruksi perkerasan kaku yang umum digunakan adalah CPR dan modul seleksi tanah dasar. Tulangan pada perkerasan beton semen mempunyai bentuk atau lokasi dan fungsi yang berbeda dengan tulangan pada konstruksi beton yang lain seperti gedung, balok, dan sebagainya. Sambungan atau join. Fungsi dari sambungan atau join adalah mengendalikan atau mengerahkan letak alat beton akibat serengkeh, susut maupun bak propping dan bentuk. Terlalu nggak selesai lagi selesai yang tertentunya letak tersebut, maka letak akan tetap terjadi pada lokasi yang berada di mana lokasi tersebut tidak kita beri tulangan hubungan. Bond breaker. Di atas surface bond breaker adalah plastik tipis yang diletakkan di atas surface agar tidak terjadi bonding antara surface dengan plat beton di atasnya. Selain itu, permukaan surface juga tidak boleh di groove atau di cross. Alur permukaan atau grooving crossing. Agar permukaannya tidak kecil, maka pada permukaan beton dibuat alur-alur tekstur melalui pengaluran atau pengikatan, grooving atau crossing. Sebelum beton disemprot curing kompon, sebelum beton ditutupi wet bulat, dan sebelum beton mengeras. Arah alur bisa memanjang ataupun melintang. Nomor 11 yaitu identifikasi dan klasifikasi kerusakan pada jalan. Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu air, perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi, kekerasan, kondisi tanah dasar tidak stabil, proses pemadatan yang lapisan tanah dasar yang kurang baik, dan tonase atau muatan kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat. Menurut Manual Pemeliharaan Jalan Nomor 03 tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan atas: pertama atap atau cracking, kedua distorsi, distortion, yang ketiga struktur permukaan, keempat adalah penghalusan, kelima adalah permukaan, dan yang keenam adalah penurunan pada bekas penanaman mobilitas. Baiklah, ini adalah contoh dari beberapa kerusakan jalan. Yang beberapa pertama itu retak halus, yang kedua retak kulit buaya, ketiga adalah retak pinggir. Pada contoh distorsi, yaitu ada seperti pada gambar ini, itu alur yang terjadi pada lintasan bekas jalan dan atas jalan. Yang kedua adalah ketinggian, alur yang terjadi melintang ke penyebab kerusakan ini adalah rendahnya stabilitas campuran yang berasal dari terlalu tingginya tanah aspal. Kemudian memasuki bab 12. Lanjutan identifikasi dan klasifikasi kerusakan jalan. Yang pertama, cacat permukaan. Disintegration yang mengarah kepada kerusakan secara kimiawi dan mekanis dari lapisan perkerasan. Yang termasuk dalam cacat permukaan ini adalah lubang atau potholes, merupakan mangkuk ukuran bervariasi dari kecil sampai besar. Pelepasan butir atau raveling dapat terjadi secara meluas dan mempunyai efek serta disebabkan oleh hal yang sama dengan lubang. 2. Pengelupasan lapisan permukaan atau scraping dapat disebabkan oleh kurangnya ikatan antara lapis permukaan dan lapis di bawahnya, atau terlalu tipisnya lapisan permukaan. Pengausan atau polished aggregate permukaan jalan menjadi licin sehingga membahayakan kendaraan. Kegemukan atau blending or flossing merupakan permukaan menjadi licin pada temperatur tinggi, aspal menjadi lunak dan akan terjadi jejak roda.
penurunan pada bekas penanaman utilitas atau utility cost depreciation terjadi di sepanjang bekas penanaman utilitas. Hal ini terjadi karena pemadatan yang tidak memenuhi syarat, kegemukan atau blending or flusing. Permukaan menjadi licin pada temperatur tinggi, aspal menjadi lunak dan akan terjadi jejak roda. Kegemukan atau blending dapat disebabkan pemakaian kadar aspal yang tinggi pada campuran aspal, pemakaian terlalu banyak aspal pada pekerjaan prime coat atau type coat. Penurunan pada bekas penanaman utilitas atau utility cost depreciation terjadi di sepanjang bekas penanaman utilitas. Hal ini terjadi karena pemadatan yang tidak memenuhi syarat dapat diperbaiki dengan dibongkar kembali dan diganti dengan lapisan yang sesuai. Oke, saya lanjutkan bab 13 yaitu sistem penanganan kerusakan jalan. Jenis kerusakan jalan pada perjalanan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kerusakan fungsional dan kerusakan struktural. Kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. Kerusakan ini dapat berhubungan atau tidak dengan kerusakan struktural. Kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan, sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kerusakan jalan tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja di atasnya. Survei kerusakan visual atau KP merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui kerusakan jalan secara visual. Untuk menentukan nilai kerusakan visual, Rading Quality Review merupakan survei untuk mengetahui tingkat kenyamanan permukaan jalan oleh pengguna kendaraan. Kondisi drainase, survei dilakukan untuk mengetahui kinerja drainase yang sangat berpengaruh terhadap pengawasan jalan. Kondisi saluran TV. Bab 14 adalah pengerjaan bin. Pengerjaan bin merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ledutan balik, ledutan langsung dan titik belok perkerasan yang menggambarkan kekuatan struktural perkerasan jalan. Bina Marga tahun 2005. Penggunaan alat ini sangat efektif untuk menentukan kekuatan struktur tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaan jalan. Dari hasil pengujian akan diperoleh nilai ledutan balik maksimum, ledutan balik titik belok dan suku ledutan SNI 2416 tahun 2011. Ledutan maksimum adalah besarnya ledutan balik pada kedudukan di titik kontak batang berikan bin. Setelah beban berpindah sejauh 6 meter, ledutan balik titik belok adalah besarnya ledutan balik pada kedudukan di titik kontak batang berikan bin. Setelah beban berpindah 0,4 meter dan suku ledutan adalah kurva yang menggambarkan bentuk ledutan dari suatu segmen jalan SNI 2416 tahun 2011. Data-data tersebut di atas kemudian dapat dijadikan sebagai data perencanaan desain kepala lapis tambang atau overlay. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.